Refly Harun beralasan kenapa Roy Suryo memutuskan untuk tetap melanjutkan gugatan pra-peradilan, berbeda langkah dengan Dr. Tifa. Menurutnya, setelah kejaksaan memutuskan tidak melakukan penahanan terhadap Roy Suryo maupun Dr. Tifauziah Tiasuma atau Dr. Tifa, masing-masing tim kuasa hukum melakukan pembahasan dan mengambil sikap berdasarkan pertimbangan hukum yang berbeda. Ia mengungkapkan bahwa pada awalnya kedua tim kuasa hukum memiliki kesepahaman. Kesepakatan tersebut adalah mengajukan gugatan pra-peradilan apabila Roy Suryo dan Dr. Tifa ditahan dalam perkara dugaan pencemaran nama baik terkait tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo atau Jokowi. Namun perkembangan perkara berubah setelah berkas perkara dilimpahkan kepada kejaksaan. Kejaksaan memutuskan tidak melakukan penahanan terhadap kedua tersangka sehingga muncul perbedaan sikap antara kubu Roy Suryo dan Dr. Tifa. Refly mengatakan bahwa sebenarnya sempat terjadi diskusi cukup panjang di antara kedua tim kuasa hukum mengenai apakah gugatan pra-peradilan masih perlu dilanjutkan ketika penahanan tidak dilakukan. Pada akhirnya, masing-masing memilih jalannya sendiri sesuai pertimbangan hukum yang diyakini. Jadi pada tanggal 19 Juni 2026, itu kita tahu bahwa ada upaya penangkapan, penahanan, bahkan penggeledahan sebelumnya yang kita katakan ilegal harusnya dibatalkan ketika mereka kemudian ditangkap dan dibawa ke Polda Metro Jaya, kata Refly Harun. Dikutip dari tayangan kanal YouTube Official E-News, Rabu, 1 Juli 2026. Ia melanjutkan bahwa secara spontan masing-masing tim kuasa hukum langsung mengajukan gugatan pra-peradilan. Kemudian tim masing-masing ini instinctively langsung mengajukan pra-peradilan. Jadi tim Dr. Tifa mengajukan pra-peradilan. Kemudian tim Mas Rau mengajukan pra-peradilan. Jadi mereka bergerak sendiri-sendiri ketika kemudian tidak jadi ditahan oleh kejaksaan. Jelasnya. Dalam penjelasannya, Refly Harun juga menceritakan situasi ketika Roy Suryo dan Dr. Tifa menjalani proses pelimpahan perkara ke kejaksaan. Menurut dia, penyidik sempat memperkirakan bahwa kedua tersangka akan kembali ditahan oleh pihak kejaksaan dan dititipkan ke rumah tahanan, Rutan, Polda Metro Jaya. Namun, perkiraan tersebut tidak terjadi. Setelah dilakukan pemeriksaan administrasi dan pelimpahan perkara, kejaksaan memutuskan tidak melakukan penahanan terhadap Roy Suryo maupun Dr. Tifa. Keputusan tidak dilakukan penahanan inilah yang kemudian menjadi titik awal munculnya perbedaan langkah hukum kedua kubu. Tim kuasa hukum Dr. Tifa memutuskan mencabut gugatan pra-peradilan karena salah satu objek yang dipersoalkan, yakni penahanan, tidak lagi terjadi. Sementara itu, Roy Suryo bersama tim kuasa hukumnya justru memilih tetap meneruskan proses pra-peradilan. Refly Harun mengatakan terdapat pertimbangan lain yang membuat Roy Suryo tetap melanjutkan gugatan pra-peradilan. Menurutnya, gugatan tersebut tidak semata-mata berkaitan dengan status penahanan, tetapi juga dimaksudkan sebagai pembelajaran bagi masyarakat mengenai prosedur penegakan hukum yang dinilai harus berjalan sesuai ketentuan. Mas Roy ada pertimbangan lain. Pertimbangan lain Mas Roy itu adalah soal pembelajaran kepada publik. Karena kami menganggap bahwa mulai proses penggeledahan kemudian penangkapan dan kemudian penahanan itu tidak sesuai dengan hukum yang ada, tutur Refly Harun. Ia menyebut dasar hukum yang dijadikan acuan adalah Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, KUHP, terbaru, yakni Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025. Saya ingin mengucapkan terima kasih. Tadi saya didampingi selain Pak Refly Harun oleh Pak Kapusan Haji, Pak Ristan, Suraya, dan juga Pak Yasena, dan juga beberapa yang lain yang tercatat tapi belum berkesempatan untuk kemudian didampingi. Hal yang penting saya juga, karena ini update ya, yang saya sampaikan berhubungan dengan tadi, besok itu rencananya saya akan diundang oleh Polda Metro Jaya untuk melakukan klarifikasi atas laporan saya terhadap dokter palsu Rismon Asiulan Sianipar yang telah melakukan tuduhan saya terhadap barang-barang Kemenpora. Tapi karena kepentingan dari sidang pra-peradilan yang sangat-sangat penting untuk saya hadir di sini besok, maka teman-teman saya sampaikan sekali surat sudah juga meluncur ke Polda Metro Jaya. Saya minta untuk pemeriksaan di Polda Metro Jaya karena itu toh saya yang mengajukan laporannya. Jadi nggak apa-apa, ya itu akan sekaligus
menunggu juga dari Polda Metro Jaya juga memang sudah datang ke, katanya sudah datang ke kantor Kementerian Pemuda dan Olahraga dan sudah mendapatkan jawaban dari kantor Kemenpora bahwa urusan barang-barang itu sudah selesai. Jadi dulu itu hanya ada kesalahan administratif pencatatan yang harusnya ke kementerian dicatatkan sebagai menteri. Dan itu sudah ada putusan juga dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan bahwa gugatan dari menteri sudah saya, Mas Imam Nahrawi, itu sudah dicabut, jadi sudah dibatalkan. Artinya saya sudah inkrah memenangkan perkara itu. Jadi tambahan saya cuma itu. Ya, jadi sekali lagi perkara ini masih cukup panjang. Jadi kalau tadi didengar ada kasus pencekalan yang kemudian itu ternyata tidak kita masukkan, nah itu nanti berarti ada konsekuensinya juga bagi kami. Untuk apa? Untuk melakukan tindakan yang lain. Teman-teman bisa mengira itu kira-kira apa. Jadi sekali lagi itu yang ingin saya sampaikan ke mahasiswa. Jadi sekali lagi memang yang namanya ilmu hukum itu pelik. Ilmu hukum itu susah. Saya juga diri harus belajar hukum karena apa? Untuk membuktikan itu palsu atau tidak itu juga panjang. Nah, gitu. Ya, gitu. Jadi ilmu itu memang panjang ya, gitu. Kontroversinya akan panjang. Jadi pra-peradilan ini termasuk untuk membuktikan kontroversi ini dan biarkan semua itu berjalan sesuai dengan jalurnya. Sekian, terima kasih untuk semuanya, untuk semua media, untuk YouTuber dan juga untuk semua masyarakat Indonesia yang sudah ikut bersama ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti ada. Apa saja gambar yang paling krusial? Nanti ada semuanya hari Rabu ya. Nanti bisa dilihat juga. Terima kasih ya. Silakan diambil mikrofonnya. Berat banget di sini. Muhammad. Gelang gitu nggak Mas Roy? Enggak. Nggak dipakai. Enggak lah. Emangnya mau apain? Bang Roy, boleh lihat bajunya lagi nggak bentar Bang? Oke. Tadi ada di tengah-tengahnya ada pihak yang tidak berkompeten tiba-tiba maju ke depan dan ingin selaku turut termohon juga, ya. Padahal dia itu katanya lawyer, ya, katanya lawyer profesional, ya, inisialnya CS, ya. Sering kita lihat dia di antara para termul, ya. Itu sungguh memalukan, ya. Tiba-tiba mau ikut serta sebagai turut termohon. Itu nggak ada sejelek-jeleknya, sependek-pendeknya pengetahuan saya di dalam belajar ini, ya, dalam ilmu hukum, ya. Yang namanya pihak yang mengajukan intervensi itu hanya ada di perdata, ya, tidak ada di dalam ini namanya pra peradilan itu tidak ada. Belajar di mana itu saudara CS itu, ya, gitu, yang kemudian saya sudah lihat sering sekali berkuar-kuar dengan di samping para termul itu, ya, gitu. Jadi itu yang terjadi. Jadi ada pihak yang kita apresiasi dan ada pihak yang kita permalukannya. Saya tidak menggunakan kaos yang biasanya tertulis malu bro. Kalau ada saya buka kaosnya, saya tuliskan itu malu bro kayak gitu tuh, ya. Udah katanya belajar selaku kuasa hukum merah putih, ya. Merah putih biru hitam itu namanya. Ya nggak jelas itu.